Jadi adakah approach yang beda-beda dari setiap daerah untuk menaikkan minat baca masyarakat, Pak? Ya, kenapa Bapak Presiden kita sekarang itu fokusnya ada dua. Yang pertama vokasi. Sebenarnya beliau mengatakan bahwa ya banyak sekali masyarakat kita di pedesaan yang mungkin tidak mungkin kembali ke perguruan tinggi. Dia harus dengan bimbingan, maka dibentuklah trainer-trainer untuk mengedukasi mereka. Nah yang kedua ini ya transfer knowledge. Bagaimana transfer knowledge ini, kenapa perpustakaan bertransformasi bukan hanya berkutat pada manajemen collection, bukan hanya pada manajemen knowledge, tapi kami berpindah kepada transfer knowledge karena perintahnya dari Bapak Presiden bahwa layani masyarakat itu. Jadi kalau masyarakat ini membutuhkan ilmu-ilmu terapan, bagaimana dia meningkatkan hasil produksi lelenya, bagaimana hasil produksi pertaniannya dari 2 ton menjadi 5 ton, ya tidak bisa tidak dengan buku-buku itu, dan petaninya yang harus tahu, bukan hanya penyuluhnya. Nah penyuluhnya sudah tidak memahami bagaimana memastikan pelakunya tahu. Nah ini yang penting sekali sekarang. Nah, petaninya mau baca buku nggak Pak? Itu iya, pertanyaannya. Nah makanya Pak Presiden kalau petaninya tidak mau baca buku, ada yang bimbing dong, ada vokasinya, ada yang mengajarkan, terutama untuk mempersiapkan tenaga ini langsung bisa diserap di industri-industri ringan, tentu bukan industri besar ya. Nah kami dari perpustakaan karena ketemunya masyarakat termarginalkan, maka kami katakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Kita sudah ketemu mantan tukang parkir, mantan narapidana, mantan TKI, mantan pengemis, dan kita setelah pendampingan antara 1 tahun diberikan buku-buku ilmu terapan dan bisa men-searching di internet, ya kami punya testimoni ribuan, hampir sekitar 3.500 orang, 3.500 yang sudah punya usaha, dan ini sudah mulai direspon pemerintah daerah. Kami kan stimulan bagi kami apabila pemerintah daerah, terutama karena perpustakaan sudah masuk urusan wajib 6 dasar dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, dan dari 514 kabupaten itu 98% sudah memiliki lembaga perpustakaan. Kami beruntung bahwa pemerintah daerah dengan pertemuan kami kemarin di Surabaya, kurang lebih sekitar 2.000 penggiat yang sudah menunjukkan testimoninya. Saya sudah, misalnya saya ketemu Pak Budi dari Mojokerto. Pak Budi ini sudah bisa mengirim 500 ekor bebek ke bebek Slamet dan bebek Senja per minggu. Dan itu dia punya alat penetasnya di Blitar. Dan ini orang ini sekarang sudah membuka lapangan kerja kepada pekerjanya dia, bukan puluhan, sudah ratusan. Karena teman kami di Karanganyar tadinya itu karena korban transmigrasi, ya hidup sebagai pengemis di Pantai Kuta, sekarang sudah punya usaha dan sudah punya karyawan. Banyak testimoni. Jadi begini, bagaimana memberi ruang orang untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bung Karno selalu mengatakan bahwa deklarasi independen kita bukan sekedar menaikkan bendera di 17 Agustus 45. Ya. Tetapi bagaimana memberi bekal pengetahuan kepada setiap anak bangsa agar dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan kemampuannya mengolah potensi sumber daya alam yang limpah. Ini yang saya mau cerita yang paling penting. Indonesia berada di daerah Katulistiwa yang ditakdirkan sebagai negara dengan potensi sumber daya alam melimpah. Dan perlu kita tahu bahwa ASEAN tanpa Indonesia tidak ada apa-apanya. Dan yang perlu kita tahu dalam melihat peta dunia, Eropa sekarang penduduk tidak cukup 600 juta. Asia sendiri akan menjadi 4,5 miliar. Amerika Utara paling sekitar 1,1 miliar. Artinya 50 tahun ke depan seluruh kehidupan akan berpusat di Asia dan Indonesia jantungnya. Begitu Indonesia memiliki pengetahuan setara dengan yang dimiliki oleh Eropa dan Amerika saat ini, maka kemunculan babak baru dunia di Indonesia ini akan menjadi betul-betul, dan itu sebabnya Indonesia saat itu mencorotkan mata seluruh dunia karena memang ditakdirkan menjadi di jantung dunia dengan sumber daya melimpah dan kebetulan juga dengan potensi penduduk terempat terbesar dunia setelah China, India, Amerika, dan kita. Nah, ini penting ditahu karena juga pergerakan bagaimana dunia ini kemana bergerak.
Betul. Dibandingkan main gadget. Ini yang susah. Nah itu, apakah memang dari rumahnya, dari orang tuanya dulu atau dari pendidikan dasarnya dulu nih Pak? Ya, ini kita sudah masuk yang pada substansial. Kita sekarang diserang dengan yang namanya media sosial. Media sosial itu fasilitasnya handphone. Handphone adalah suatu produk high-tech. Handphone hari ini yang produk hari ini itu satu ke depan sudah kadaluarsa, tidak ada maintenance karena akan ada handphone yang lebih canggih. Siapa penciptanya? Negara pesaing. Memang dalam hubungan diplomatik ketatanegaraan, semua negara bersahabat yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Tapi di dalam konstelasi perang kepentingan antar bangsa, semua negara adalah saingan. Itu pesan Bapak Presiden. Nah, kita dapat handphone yang dibeli difasilitasi dengan game. Game ini anak ke umur tahun main. Kemudian sangat berpengaruh pada pembentukan watak. Mulai dari perilaku, menjadi sifat, menjadi watak nggak bisa dirubah. Sehingga anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai disorientasi. Disorientasi itu adalah yang didengar, yang ditangkap otaknya itu beda karena kebiasaan main game. Contoh, dia main game, diajari dalam game itu kan kejar poin. Nah, kekerasan, ayo tendang, ayo tendang, ayo tendang. Begitu hanya miring dapat 50 poin. Nah, bagaimana dapat 1000 poin kalau dia mati? Dan kalau dia bisa dapat 1000 poin dan mati, itu harus dirayakan. Jadi yang tertanam di otaknya bahwa membunuh itu adalah sebuah prestasi yang harus dirayakan. Tapi apakah ini sudah disadari dan apakah ini sudah merombak sistem pendidikan kita di sekolah dasar dengan media yang berkembang? Wallahu alam, ini penting. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua Pak di rumah? Nah ini ya sekarang kita bicara tentang orang tua di rumah. Maka tidak ada pendidikan yang lebih fundamental adalah bagaimana membacakan buku. Tapi kan ini pendongeng ini sudah tidak ada. Saya baru saja ikut dalam deklarasi ASEAN Rock untuk membangun budaya baca dan kami hari ini ada namanya Read Me a Book. Bagaimana kita ASEAN sepakat, kami ada di sana Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, tanda tangan. Kita harus menumbuhkan lagi dongeng dan difasilitasi oleh Korea. Tidak mungkinlah seorang presiden Prancis melarang orang bawa handphone ke sekolah kalau dia percaya bahwa semua yang didapat dari internet itu cukup untuk membangun bangsa. Dia pasti ingin membalikan kepada fondasi pendidikan, bacalah buku. Karena dari membaca buku itulah proses mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, mengenal hubungan sebab akibat. Lalu kemudian terjadi analisa yang mendalam untuk imajinasi baru. Tapi kan tadi saya sudah katakan, bicara tentang literasi tidak hanya cukup dengan bicara tentang pengenalan huruf, kata, kalimat, hubungan sebab akibat, dan kemudian mahasiswa selesai membaca bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kesimpulan saran. Tapi anak SD dan sarjana sama-sama hanya bisa baca, tidak bisa menciptakan. Maka parameter ITKC pada tingkat sarjana adalah bisa nggak dia menciptakan barang dan jasa dengan gelar yang dia sandang. Nah ini target Pak Mendikbud kita yang sekarang. Jadi outputnya apa sebetulnya? Outputnya apa dari gelar yang kita pegang itu yang sekarang menjadi tantangan bukan hanya sebenarnya pemerintah Indonesia, tapi itu sudah tren seluruh dunia. Makanya kalau ditanya apa sih perbedaan cara mendidik kita dengan perguruan-perguruan tinggi yang sudah world-class di sana, misalnya Harvard, MIT, Stanford, bedanya cuma satu. Kalau kita paling bisa membuat pundal ranking kelas IPK tinggi, gampang itu. Tapi bagaimana mereka anak-anak alumni itu menjadi penerima hadiah Nobel 20 tahun akan datang, ini yang beda. Jadi kalau mereka itu dididik bahwa dunia akan ditempati 15 tahun setelah hari ini seperti ini. Jadi Anda sekarang dengan teori yang Anda diberikan, Anda persiapkan untuk menciptakan barang dan jasa pada saat itu. Pada saat datang waktunya mereka lah penerima hadiah Nobel. Pertanyaan besarnya, apakah mahasiswa kita sudah siap betul seperti itu? Baik.